ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian kitab Nurut Taqwa wa Dhulumat al-Ma'asi, cahaya ketakwaan dan gelapnya kemaksiatan. Selesai dari pembahasan tentang Nurut Taqwa, selanjutnya pengarang kitab rahimahullah pindah ke pembahasan berikutnya, itu Dhulumat al-Ma'asi wa adraduha, itu gelapnya kemaksiatan, kemudian mudarat-mudarat dari maksiat. Ini pembahasan selanjutnya yang dibaca atau dibawakan oleh pengarang kitab rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang kitab rahimahullah, mafhum al-ma'asi wa asma'uha, pengertian dari maksiat, kemudian nama-nama atau sebutan-sebutan maksiat. Bahwasanya maksiat itu di dalam agama disebut dengan berbagai macam sebutan. Pertama yaitu mafhum al-ma'asi, pengertian dari maksiat. Yang insyaallah semua kita tahu bahwasanya maksiat intinya adalah menyelisihi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu al-isyan khilafut ta'ah, lawan dari taat, itu adalah maksiat. Atau bisa kita artikan durhaka, menyelisihi perintah. Asal abdu rabbah, dikatakan seorang hamba bermaksiat kepada Rabbnya, artinya berarti menyelisihi perintah Rabbnya. Khalafa amrah. Adapun dalam pengertian agama, kata pengarang kitab rahimahullah, wal ma'asi fil istilah asy-syar'i, dalam pengertian agama, hiya tarkul ma'murat wa fi'lul mahdzurat, meninggalkan perintah, tarkul ma'murat, meninggalkan perintah, wa fi'lul mahdzurat, atau melakukan larangan-larangan. Yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan, itu namanya maksiat. Sekarang ada yang misalnya menghibah, maksiat Pak, maksiat dari jenis melakukan sesuatu yang terlarang. Melakukan sesuatu yang terlarang itu melanggar. Menyembah berhala atau patung, atau berdoa meminta ke kuburan, maksiat dari jenis melakukan larangan, itu melanggar. Tidak sholat, maksiat, yaitu meninggalkan perintah, itu maksiat. Tarkul ma'murat wa fi'lul mahdzurat,
meninggalkan larangan atau mengerjakan larangan. Meninggalkan perintah, mengerjakan larangan itu maksiat. Jadi maksiat itu tidak selalu mengerjakan larangan-larangan saja. Bisa saja berbentuk meninggalkan perintah, itu juga maksiat. Kemudian kata beliau, fatabayyana bidzalika annal ma'asi hiya tarku ma amarallahu bihi aw amara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dari definisi itu maka diketahui bahwasanya maksiat adalah meninggalkan perintah Allah atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'lu ma nahallahu anhu aw naha anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu mengerjakan atau mengerjakan larangan yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan perintah yang diperintahkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maksiat. Entah berbentuk perkataan, entah berbentuk perbuatan, bahkan berbentuk maqasid zahirah wal batinah, yaitu niat. Berbentuk niat itu juga bisa saja dikatakan maksiat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat misalnya, dia laksanakan salat, akan tapi salat yang dia kerjakan yang seharusnya dilaksanakan karena Allah, tapi dia laksanakan karena ingin dipuji oleh orang lain. Berarti pekerjaannya dia kerjakan, tapi maksudnya dia selisihi apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasanya dari salat yang kita kerjakan maksudnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, berharap pahala dari Allah, tapi dia terjanda beribadah, dia laksanakan juga salat, akan tapi untuk mendapatkan pujian-pujian orang. Ini yang dimaksud dengan maksiat. Kemudian kata pengarang kitab rahimahullah, qala Allahu azza wa jalla wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, entah dengan meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, wa yata'adda hududah, kemudian melampaui ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah ditabrak, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Walahu adzabum muhin, dan untuknya azab yang menghinakan. Ada catatan yang perlu kita ketahui dari ayat ini. Disebutkan wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, berbuat durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Berarti kan betul apa yang dikatakan oleh Khawarij misalnya, bahwasanya orang yang melakukan dosa kekal di neraka. Buktinya apa? Ayat Al-Qur'an. Allah SWT sebutkan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kenapa kekal di dalamnya? Tentu karena dianggap kafir.
Maka berarti betul sebagian orang yang berpemahaman dengan pemahaman Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku maksiat atau dosa maka dia kafir dan kekal di dalam neraka, mengatakan betul berarti. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya makna dari kata-kata yudkhilhu naran khalidan fiha ini tidak selama-lamanya bermakna yaitu kekal tidak keluar sama sekali dari neraka. Dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwasanya makna kata-kata yudkhilhu naran khalidan fiha untuk menerangkan begitu lamanya dia di dalam neraka. Untuk menerangkan begitu lamanya dia di dalam neraka. Itu mungkin kalian ngeles saja mungkin tak. Sudah jelas ayat mengatakan bahwasanya dia khalidan fiha. Karena di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW jelaskan dalam banyak hadis bahwasanya pelaku-pelaku maksiat, orang-orang yang berbuat dosa yang telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan mereka dari neraka. Kalau seandainya betul apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berpemikiran Khawarij bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari Islam atau kafir dan kekal di neraka, maka harusnya mereka tidak kan dikeluarkan. Tapi di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan memilih, mencari, mengeluarkan hamba-hambanya yang telah terbakar di dalam neraka. Humama, yang sudah menjadi arang. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam Nahrul Haya, sungai. Kemudian dicelupkan di situ sehingga daging-daging tubuh-tubuh yang sudah terbakar tadi kembali membaik. Kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena iman. Karena iman. Ini menjelaskan bahwasanya pelaku dosa besar atau orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi dia mukmin, maka mereka bisa saja dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Apapun perbuatan dosa yang mereka lakukan, kalau seandainya mereka mukmin, masih dinyatakan mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang bisa saja mengeluarkan dari neraka, bukan kekal di dalam neraka. Makanya dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka Allah SWT akan masukkan dia ke dalam surga. Ditanya oleh para sahabat, wa in zana wa in sariq, sekalipun dia pernah berbuat zina, sekalipun pernah mencuri ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, iya, sekalipun dia pernah berbuat dosa itu. Bukan mengecilkan arti dosa atau maksiat, tidak, akan tapi kita ingin menjelaskan bahwasanya begitulah akidah Ahlus Sunnah, bahwasanya seorang mukmin apabila dia meninggal dalam keadaan beriman, bagaimanapun dosa yang telah dia perbuat, insya Allah dia berpeluang untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tidak kekal di dalam neraka. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi makna ayat yudkhilu naran khalidan fiha, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, tidak bermakna kekal abadi. Makanya kadang-kadang ada khalidina fiha abada. Kadang dikatakan khalidina fiha. Yang kadang-kadang disebutkan oleh para ulama itu untuk menyatakan betapa lamanya dia di dalam neraka. Dan memang ketika seseorang telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya, na'udzubillah,
sependek-pendek waktu yang dia lalui, maka pasti berat. Karena 1 hari 1000 tahun. Kalau dia disiksa 1 hari, 2 hari, 3 hari, jangankan 1 hari, setengah hari saja mungkin sudah luar biasa beratnya. Siapa yang sanggup di antara kita untuk disiksa 1000 tahun? Nauzubillah. Hidup kita saja antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari 70-an itu. Kemudian kata pengarang kitab rahimahullah, wa qala subhanahu wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, dan barang siapa wa ma kana li mu'minin wala mu'minah, dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan suatu keputusan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan suatu keputusan, punya pilihan-pilihan lain. Itu tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan. Harusnya apa? Apabila Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan suatu putusan, yang ada adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Tidak pantas bagi mereka ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, yaitu punya pilihan sendiri. Ibu, ini pakaian wanita itu harus begini, menutup aurat. Yang namanya menutup aurat itu harus begini. Kalau seperti itu ndak mengikuti model sekarang. Tapi Allah mengatakan seperti itu ketentuannya, atau Nabi SAW menyebutkan seperti itu ketentuannya. Masih membangkang kemudian membuat pilihan sendiri. Itu tidak pantas bagi seorang mukmin. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrin. Tidak pantas bagi mereka untuk punya pilihan sendiri. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, maka sami'na wa ata'na. Dengar, patuh. Siapa yang mengatakan seperti itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan cara apa? Yaitu tidak mau tunduk, tidak mau patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Tidak mau tunduk, taat, patuh kepada Allah dan Rasul, itu dikatakan ya'sillah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat. Maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasul, disebut maksiat. Disebut maksiat. Wa qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka untuknya adalah neraka jahanam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan khalidina fiha tanpa abada, kadang-kadang disebutkan khalidina fiha abada. Sehingga dari situ sebagian para ulama menyebutkan
bahwasanya kata-kata khalidina fiha itu kadang-kadang bisa bermakna lama. Saking lamanya dikatakan khalidina fiha. Berikut itu asma al-ma'asi, nama-nama atau sebutan-sebutan dari maksiat. Maksiat di dalam agama disebut dengan berbagai macam sebutan-sebutan. Yang pertama kata beliau al-fusuq wal isyan. Dikatakan perbuatan fasik, artinya maksiat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Subhanahu wa taala lah yang menanamkan kebencian di dalam hati kalian. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hati kita yaitu benci, tidak suka dengan maksiat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang melihat maksiat senang-senang saja, aman-aman saja, tidak ada rasa gelisah, apalagi berada di tempat maksiat misalnya, maka perlu dipertanyakan. Musibah. Ya, Pak. Kenapa? Karena seharusnya seorang mukmin ketika jangankan untuk melakukan maksiat, hendak melakukan maksiat ada rasa tidak nyaman di dalam dirinya. Ketika melihat perbuatan maksiat di hadapan matanya ada rasa tidak nyaman, tidak senang. Makanya ada ingkar al-munkar. Seminim-minimnya yaitu dengan hati membenci kemaksiatan itu. Membenci kemungkaran itu. Jadi membenci kemungkaran itu adalah merupakan nikmat dari Allah SWT. Kalau seandainya tidak ada rasa benci di dalam diri kita kepada perbuatan dosa atau maksiat atau kefasikan sama sekali, maka perlu banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan ujian kepada kita. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan dialah Allah yang telah menanamkan kebencian kepada kalian dalam hati kalian kepada perbuatan kufur, kepada perbuatan kefasikan, isyan. Ulaika humur rasyidun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini sebutan dari maksiat, itu kefasikan. Di antara sebutan lain dari perbuatan kefasikan yaitu al-hub. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Larangan untuk memakan harta anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat bahwasanya memakan harta anak yatim itu adalah merupakan huban kabira. Hub artinya maksiat. Maksiat yang sangat besar. Itu makan harta anak yatim. Kadang-kadang kata-kata maksiat Allah Subhanahu wa taala sebut dengan sebutan az-dzamb, yang artinya adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman fakullan akhadna bidzambih. Semua mereka itu kaum Lut, Madian, Ad, Tsamud, Karun, kata Allah Subhanahu wa taala semua mereka kami azab karena dzambih, dzanbun. Itu karena dosanya. Dan dosa adalah maksiat. Dosa adalah maksiat. Semua mereka kami hukum karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka ada yang kami hukum dengan
diturunkan angin kencang yang memporak-porandakan, menghancurkan, meluluh lantahkan semua kampung-kampung bahkan. Dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Dan pemandangan-pemandangan atau fenomena tentang angin-angin kencang seperti ini selalu ada, termasuk di zaman kita, sekalipun mungkin tidak di negeri kita, tapi kita mendengarkan berita atau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, memporak-porandakan suatu negeri dengan angin kencang. Arsalna alaihim hasiba wa minhum man akhadathu sayha. Ada di antara mereka yang dihukum dengan suara yang sangat keras, sehingga akhirnya mati. Allah Subhanahu wa taala turunkan siksaan kepada mereka. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di antara mereka yang kami hukum dengan diturunkan kepada mereka atau ditimpakan kepada mereka gempa bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami hukum dengan ditenggelamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghukum siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala ingin hukum dari hamba-hambanya dengan berbagai macam cara-cara tadi. Jadi tidak ada yang mengatakan kita aman. Sebagian masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang mungkin jauh dari laut sehingga merasa aman dari apa? Tsunami, mengatakan kita tinggal di negeri atau wilayah aman. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kita aman. Misalnya termasuk di antara tinggal di Pekanbaru ini misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, na'udzubillah, untuk menurunkan ujian-ujian, cobaan-cobaan, Allah Subhanahu wa taala bisa saja. Dari yang disebutkan ini, ada enggak yang bisa terjadi di Pekanbaru misalnya, Pak? Ditenggelamkan, di mana kita mau ditenggelamkan? Enggak ada laut, enggak ada apa katanya. Dengan cara gempa misalnya. Khasafna bihil ard. Atau kami turunkan kepada mereka, timpakan kepada mereka gempa bumi misalnya. Na'udzubillah. Jadi tidak ada yang merasa bahwasanya mereka aman dari teguran-teguran atau azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Semakin membangkang suatu kaum, maka semakin berpeluang untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu negeri yang terkenal dengan teknologinya, canggihnya, sehingga membuat bangunan-bangunan yang anti gempa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan azab dengan cara lain yang akhirnya meluluh lantahkan negeri itu juga. Maka ketika kita membaca ayat-ayat semacam ini, harusnya kita sadar bahwasanya tidak ada satupun di antara kita yang aman dari azab Allah, hukuman Allah jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya kita kembali. Kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya kita selalu ingat. Tidak sombong dengan apa yang ada pada kita, dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Bersyukur kita ya kan, tapi sombong kemudian merasa bahwasanya kita aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyiksa mereka itu
Bukan karena Allah Subhanahu wa taala hendak menzalimi mereka, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan wa ma ana bidzallamin lil abid, dan aku tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala hukum? Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tapi karena mereka yang telah berbuat zalim sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum. Intinya bahwasanya di antara sebutan-sebutan lain dari maksiat adalah az-dzamb. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya kaum-kaum tadi Allah Subhanahu wa taala azab, Allah hukum karena bidzambih, karena dosanya. Di antara sebutan dosa yang lain, maksiat yang lain itu al-khati'ah. Itu kesalahan. Sehingga jangan menganggap enteng ketika di dalam Al-Quran atau hadis disebut tentang suatu perbuatan dosa, itu disebut dengan kata-kata al-khati'ah, kesalahan. Wah, kan kesalahan manusia kan semuanya berbuat salah biasanya. Tapi kalau disebut dosa baru takut. Disebut maksiat baru takut. Tapi ketika disebutkan salah, kesalahan, ya semua kita berbuat salah. Tidak mesti. Bahwasanya kata-kata al-khati'ah kadang-kadang itu juga bermakna maksiat. Begitu juga as-sayyi'ah. Itu keburukan. Ini juga sebutan lain dari al-maksiyah. Juga al-itsm, yang artinya kalau di dalam bahasa Indonesia juga disebut sama dengan az-dzamb, yaitu dosa. Al-fasad itu kerusakan. Karena memang maksiat ini mendatangkan kerusakan. Baik untuk individu yang melakukan atau bahkan bisa mengenai suatu kampung atau negeri. Begitu dampak maksiat itu. Dan nanti akan disebutkan oleh pengarang kitab rahimahullah tentang athar al-ma'asi. Bahwasanya maksiat itu diantara sebutan-sebutannya adalah al-fasad, kerusakan. Karena memang mendatangkan kerusakan yang sangat nyata. Al-utu, itu perbuatan melampaui. Perbuatan melampaui. Dan maksiat adalah merupakan perbuatan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata pengarang kitab rahimahullah, asbab al-ma'asi, sebab-sebab maksiat. Kenapa maksiat itu muncul? Kenapa maksiat itu muncul? Al-ma'asi laha asbabun katsirah tahsulu bisababiha. Maksiat itu muncul karena sebab-sebab yang banyak. Kadang banyak, kadang sedikit, sesuai dengan sebab pemicu yang menyebabkan terjadinya maksiat itu. Dan secara garis besar, maksiat itu disebabkan karena dua macam sebab. Yang pertama al-ibtila wal ikhtibar. Itu karena ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksiat. Allah Subhanahu wa taala munculkan maksiat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan maksiat. Supaya Allah Subhanahu wa taala bisa melihat mana hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepada Allah, taat, patuh kepada Allah, dan mana yang tidak sungguh-sungguh di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada maksiat sama sekali, sehingga orang aman-aman saja berjalan di atas relnya, tidak ada ujian-ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang betul-betul taat kepada Allah, yang bersungguh-sungguh di dalam taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan maksiat. Allah Subhanahu wa taala adakan maksiat. Yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan hindari.
yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jauhi, akan menahan diri dari perbuatan maksiat. Ini al-ibtila wal ikhtibar. Al-ibtila wal ikhtibar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup kita di dunia ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan-kebaikan. Keburukan-keburukan mungkin musibah, kesulitan-kesulitan, termasuk di antaranya maksiat-maksiat. Wal khair, kebaikan-kebaikan, kelapangan-kelapangan, kemudahan-kemudahan, rezeki. Itu semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabluukum, kata Allah. Fitnah sebagai ujian, sebagai cobaan untuk kalian. Jadi jangan dikira bahwasanya orang-orang yang hidup mudah, yang hidup lapang, yang hidup senang, berarti mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jangan-jangan dengan kenikmatan, dengan kelapangan yang mereka nikmati, yang mereka rasakan, Allah tengah mengujinya. Allah Subhanahu wa taala tengah mengujinya. Sehingga dari situ Allah Subhanahu wa taala melihat apakah dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atau kufur. Apakah dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menyombongkan diri. Nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Dan ingat bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat itu maka kita lihat bahwasanya keburukan-keburukan termasuk di antaranya maksiat itulah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sanggup enggak kita untuk menjauhi keburukan-keburukan itu? Sanggup enggak kita untuk menjauhi maksiat-maksiat itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita mampu untuk menjauhinya, maka ketika itu kita mendapatkan poin ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi maksiat itu menjadi ujian ketika dilakukan oleh seorang hamba yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, tapi dia terjerumus dalam perbuatan maksiat, cepat dia sadar. Sadar dia, kemudian setelah itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, dan taubatnya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT sebutkan di dalam hadis Nabi, Nabi SAW sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubat seorang hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubat seorang hamba. Ketika dia berbuat maksiat, dengan keimanan yang ada dalam hatinya, kemudian setelah itu dia sadar, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segera dia bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya maksiatnya ini membuat dia semakin larut, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, berarti itulah maksiat bukan bertujuan untuk mengangkat derajat. Akan tapi maksiat yang akan menghancurkan dia, yang akan membinasakan dia. Kalau seandainya maksiat itu justru membuat dia lupa, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi peduli dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bahkan kufur.
Maka ketika itu sadarlah bahwasanya kemaksiatan itu adalah merupakan kemaksiatan yang hendak menghancurkan, membinasakan dia sebinasa-binasanya. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi di antara sebab-sebab maksiat itu adalah karena ujian. Allah Subhanahu wa taala hendak menguji hamba-hambanya dengan maksiat. Ini an-nau'ul awal. Jenis yang pertama atau sebab bentuk yang pertama dari sebab-sebab maksiat itu karena sebab ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan karena hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik itu. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sebab lain dari sebab maksiat atau jenis lain itu ada dua macam sebab. Yang pertama karena ujian, kemudian yang kedua itu asbab al-wuqu' fil ma'asi. Kenapa orang terjerumus dalam maksiat? Itu karena dha'ful iman wal yaqin. Karena lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jahlu bihi subhanahu. Kemudian jahil tidak kenal dengan Allah. Itu. Dha'ful iman wal yaqin wal jahlu bihi. Lemahnya iman dan keyakinan kepada Allah, kemudian jahil, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna adamal muraqabati lillahi azza wa jalla wa adamal khawfi minhu wa adama mahabbatihi wa ijlalihi wa ta'zimihi wa khasyati taj'alul insan yastakhifu biwa'dillahi azza wa jalla wa wa'idih. Sesungguhnya karena tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Kenapa tidak merasa diawasi oleh Allah? Kenapa tidak ada rasa takut kepada Allah? Karena tadi al-jahl, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Wa adam mahabbati wa ijlali wa ta'zimi wa khasyati, atau tidak mencintai Allah, tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Taj'alul insan yastakhifu biwa'dillahi azza wa jal. Membuat orang akan menganggap enteng dengan janji-janji Allah atau ancaman-ancaman Allah. Semakin tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, semakin yakin, semakin cinta dia kepada Allah, maka semakin besar peluang untuk jauh dari maksiat. Semakin tidak kenal dengan Allah, semakin lemah imannya, maka semakin besar kemungkinan untuk terjerumus dalam perbuatan maksiat. Maka sebahagian orang kadang-kadang menganggap enteng perbuatan maksiat, bahkan cenderung berolok-olok. Kenapa? Karena mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab. Atau Allah Subhanahu wa taala menganggap enteng, mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab dia seketika. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin atau tidak akan bisa untuk mengazabnya seketika. Padahal kalaulah seandainya dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha Kuasa untuk menyiksanya seketika ketika Allah mampu, maka dia akan berhati-hati. Tapi karena menganggap enteng, menganggap remeh tadi, tidak ada rasa takut sama sekali, biasa saja melakukan perbuatan maksiat.
Bisakah Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, hukuman langsung kepada pelaku maksiat di dunia, Pak? Bisa. Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan tentang kaum-kaum yang berbuat durhaka pada Allah tadi. Allah Subhanahu wa taala turunkan azab seketika kepada mereka. Yang berolok-olok kepada nabi-nabinya, yang menentang nabi-nabinya. Allah Subhanahu wa taala hancurkan kampungnya. Allah Maha Kuasa untuk itu. Orang per orang juga Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menurunkan azab. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Nah, contoh misalnya disebutkan oleh pengarang kitab Ta'zim As-Sunnah beberapa kisah-kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman seketika kepada orang-orang yang mengolok-olok ajaran nabinya. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala siksa dengan yaitu penyakit pada fisiknya. Kenapa? Karena ketika itu dia berolok-olok dengan hadis yang mengatakan bahwasanya majelis-majelis ilmu itu dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Mereka meletakkan sayapnya, merendahkan sayapnya karena senang dengan para penuntut ilmu. Begitulah malaikat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kata orang yang berolok-olok ini, hati-hati angkat kaki kalian tinggi-tinggi. Nanti diinjak sayap malaikat, nanti patah. Berolok-olok. Disebutkan oleh pengarang kitab menukilkan riwayat. Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada orang ini dengan cara apa? Kakinya yang tadi sehat, perlahan-lahan mengering sampai akhirnya putus, terpisah, tanggal satu persatu. Ada lagi yang berolok-olok dengan siwak. Ketika mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak. Kalau seandainya tidak menyusahkan bagi umatku, maka aku akan suruh mereka untuk bersiwak. Dan Nabi SAW sangat menyukai siwak. Orang ini mengatakan, saya tidak akan bersiwak kecuali di lubang dubur saya. Ingin merendahkan sunnah siwak. Apa yang terjadi diceritakan juga dalam kitab itu. Setelah peristiwa itu, orang ini pun mengalami sakit di perutnya. Laki-laki, sakit di perutnya. Kemudian membesar. Setelah itu, keluar dari lubang duburnya, yaitu binatang seperti tikus. Setelah sekian bulan. Kemudian ketika itu dia mengatakan qatalatni binatang itu membunuhku dan setelah beberapa hari meninggal. Jadi bukan tidak mungkin. Nah, kalaulah seandainya seorang hamba tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menurunkan kepada hambanya hukuman kapan saja Allah Subhanahu wa taala ingin. Maka insya Allah orang yang ada keimanan di dalam hatinya, ada keyakinan kepada Allah, paling tidak akan ada rasa takut untuk berbuat maksiat, melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Sebab dia menganggap enteng atau biasa-biasa saja melakukan perbuatan maksiat atau bahkan cenderung mengolok-olok. Apa sebabnya? Karena dha'ful iman, dha'ful yakin, lemahnya iman, lemahnya keyakinan pada Allah Azza wa Jalla. Al-jahlu bihi,
Jahil tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya yang Maha Kuasa untuk menurunkan azab kapan saja Allah berkehendak tanpa menunggu-nunggu di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kata beliau, qala Allah azza wa jalla ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana mata-mata yang berkhianat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Allah Maha tahu. Kalaulah seandainya kita tahu begitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di tempat-tempat yang sepi, kalaulah ada iman, yakin kepada Allah, pasti ada rasa takut untuk berbuat maksiat. Itu paling tidak. Mudah-mudahan itu akan mendorong kita untuk melawan godaan-godaan syaitan tadi sehingga meninggalkan perbuatan maksiat tadi. Ini diantara sebab kenapa orang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Wa qala azza wa jalla alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala Rabb engkau yang melihat ketika engkau berdiri, ketika engkau berpindah gerakan bersama orang-orang yang sujud. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ini di antara sebab-sebab perbuatan maksiat, kenapa orang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Itu dha'ful iman, dha'ful yaqin, wal jahlu billahi azza wa jalla. Lemahnya iman, lemahnya yakin, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Kemudian sebab maksiat berikutnya, kenapa orang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat? Asyubuhat. Syubhat. Kemudian yang ketiga yaitu asyahawat. Apa beda syubhat dan syahwat? Kalau syahwat itu bisikan-bisikan syaitan yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang terlarang. Diiming-imingi enak ini, tidak apa-apa, kerjakanlah. Padahal itu adalah merupakan maksiat. Yang sepintas digambarkan oleh syaitan bahwasanya mengerjakan itu adalah merupakan suatu kesenangan. Ini syahwat. Adapun syubhat yaitu karena kesalahan di dalam pemahaman. Itu kerancuan pemahaman. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wal fitnatu naw'an. Fitnah, ujian, cobaan Allah itu dua macam. Ada fitnatu asyubuhat, ada fitnatu syahawat. Fitnatu syubuhat itu a'zamul fitnatain. Yang paling berbahaya, yang paling berat itu adalah fitnatu syubuhat itu. Kalau syahwat itu semua orang tahu. Baik dia orang yang terpelajar atau tidak terpelajar, baik dia yang hadir di majelis-majelis ilmu sehingga mengetahui agama Allah dengan baik, atau yang tidak hadir tahu bahwasanya itu adalah merupakan dosa. Itu syahwat. Mencuri, berzina, minum khamar, itu syubhat atau syahwat? Syahwat. Karena ingin enak aja, ingin mana yang enak saja. Sehingga akhirnya dilanggar. Karena apa? Karena bisikan syaitan. Itu syahwat. Semua orang tahu. Syubhat itu kerancuan. Kesalahan di dalam berpikir.
Apa sebabnya? Karena ilmu yang tidak mapan. Makanya dikatakan sebab fitnatus syubhat tansha'u min dha'fil basirati wa qillatil ilmi. Fitnatus syubhat, kerancuan itu di dalam berpikir itu muncul karena lemahnya ilmu. Sehingga akhirnya tidak tahu bahwasanya ini adalah merupakan maksiat pada Allah. Tidak tahu dia. Tidak tahu dia bahwasanya ternyata amalan ini atau yang lainnya itu adalah merupakan dosa maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lemahnya ilmu. Dia nganggap mungkin baik-baik saja. Tapi ternyata dia adalah merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bid'ah misalnya. Makanya dalam pembahasan sebelumnya kita sebutkan orang-orang yang terjumus dalam perbuatan-perbuatan bid'ah atau keyakinan-keyakinan bid'ah sulit untuk mengakui kesalahannya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwasanya yang dia lakukan baik-baik saja. Apa sebabnya? Itu tadi syubhat. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya fitnatus syubhat itu a'zamul fitnatain. Cobaan, ujian yang paling berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Dari sisi tadi. Tidak banyak orang yang bisa mengetahui atau sadar bahwasanya itu adalah merupakan maksiat kepada Allah. Bahwasanya itu adalah merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau syahwat, itu banyak orang tahu. Siapa yang tidak tahu bahwasanya berzina itu adalah merupakan perbuatan haram? Siapa yang tidak tahu bahwasanya membuka aurat, mempertontonkan aurat itu adalah merupakan perbuatan tercela? Semua orang insya Allah sepakat. Mau belajar agama atau tidak belajar agama, dia insya Allah dia akan merasa risih ketika melihat anaknya keluar tidak menutup aurat. Siapapun orang tua insya Allah. Keluar anaknya, seorang wanita pakai celana pendek, di atas paha pula, keluar gitu saja. Insya Allah akan merasa risih. Apa sebabnya? Karena dia mudah untuk diketahui. Makanya dia lebih gampang dalam artian itu tadi. Seluruh orang bisa untuk mendeteksi ini tidak baik. Tapi syubhat, tidak. Butuh kepada ilmu. Yang itu tidak sembarangan orang. Tidak semua orang bisa untuk mengetahuinya. Nah, syubhat, kemudian syahwat, ini juga diantara sebab-sebab kenapa seseorang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Karena syubhat. Atau bahkan diantaranya menutup aurat. Berjilbab misalnya. Dulu ada sebahagian dari tokoh-tokoh kaum muslimin yang dikatakan orang-orang terpelajar yang mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib bagi seorang wanita. Itu karena syahwat atau karena syubhat, Pak? Karena syubhat itu. Kenapa? Karena ada kesalahan berpikir, kerancuan keyakinan berpikir di dalam benaknya tentang pemahaman jilbab. Sehingga akhirnya terjerumus dalam maksiat itu, dalam perbuatan maksiat. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab terjadinya maksiat. Di antara sebab-sebab terjadinya maksiat, ada kalanya karena Allah Subhanahu wa taala memang ingin menguji hamba-hambanya untuk suatu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di balik itu. Kemudian ada kalanya karena faktor-faktor lain, karena lemahnya yakin, iman kepada Allah, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, atau karena syubhat, atau karena syahwat. Ini mungkin beberapa yang bisa kita baca dari kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahara atau batan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak.
Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان.